Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi la ya'ni rijani bil jannah wa yaquna bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim min hafatin barakatin fid dunya wal dunya al akhirah wa ja'aluna min hisbihim ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية سلامة ثم الفوز صاحب الكتاب شيخنا أبو عبد الله محمد يوسف السنوسي ثم إلى سيف شرها إبراهيم البيجوري ثم إلى حضرة الوالد أبي عبد الله بن محسن الأطفال نفعنا الله بهم وبعلومهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحسة على تمسكي بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bi hikmatika wansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal yang lalu kita sudah membahas tentang perkara jaiz bagi para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Sering kita dengar di ceramah-ceramahnya para kiai, para ustadz, mereka menceritakan tentang hal-hal ini, artinya perkara-perkara yang terjadi pada para nabi, mensifati para nabi hingga sampai mencederai kemuliaan mereka. Sering nabi cadel, nabi sakit,
sampai menjijikkan, ini sering. Maka mestinya ketika hal itu terjadi, maka kita harus mentakwil semua itu ke arah yang benar. Jangan sampai kita mengikuti apa yang menjadi zahirnya kisah-kisah yang ada di dalam kitab-kitab. Artinya akidah itu menjadi pondasi untuk agama. Jangan sampai cerita atau kisah-kisah tentang para nabi ini merubah akidah kita. Di akidah itu mestinya merubah cerita, harusnya begitu. Cerita yang ada itu juga harus ditakwil, dicocokkan dengan akidah. Jangan cerita-cerita itu diceritakan hingga menjadi sebuah akidah, maka ini kesalahan. Artinya bangunan agama itu harus sesuai dengan pondasi. Jangan pondasi disesuaikan dengan bangunan, kebalik. Jadi kisah-kisah yang ada itu harus sesuai dengan akidah. Makanya ketika ada cerita yang enggak sesuai dengan akidah, kita jangan ikut-ikut menceritakannya. Udah, katakan saja wallahu a'lam, selesai. Jangan sampai kita ikut-ikut menceritakan hal tersebut bagi orang-orang yang tidak bisa menjelaskan. Bagi orang yang bisa menjelaskannya harus dijelaskan bahwa itu semua tidak akan mungkin terjadi pada dirinya para nabi dan rasul. Terus selesai kita membahas perkara jaiz, kita lanjut membahas dalil atau burhan. Bicara tentang dalil-dalil dari setiap sifat-sifat para nabi dan rasul. Wa amma burhanu wujubi sidqihim alaihi wassalatu wassalam fali annahum laulam yasduqu la lazimal kadzibu fi khabarihi ta'ala litasdiqihi ta'ala lahum bil mu'jizatin nazilati manzilata qouli ta'ala sadaqa abdi fi kulli yuballighu anni. Adapun argumentasi atau burhan, wajibnya benar perkataan semua para nabi dan rasul, bali annahum, karena mereka apabila ucapan mereka itu tidak benar, maka berarti ucapan mereka itu berbohong di dalam apa yang mereka beritakan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu telah membenarkan mereka dengan segala mukjizat yang sama artinya dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, benarlah hambaku, setiap apa yang disampaikannya betul-betul dari aku. Ini bentuk mukjizat. Artinya
kita mempercayai, mengimani Nabi itu benar karena Allah lah yang membenarkan mereka. Nabi itu benar. Dari mana buktinya Nabi benar? Buktinya Nabi benar bukan karena Nabi mengatakan saya ini orang benar, bukan. Buktinya Nabi benar karena Allah yang mengatakan Nabi itu orang benar. Maka perkataan Allah itu wajib benarnya, nggak mungkin Allah berbohong. Berarti kebenaran para nabi juga perkara yang wajib. Kita baca sarahnya. Wa amma burhanu wujubi sidqihim. Adapun burhan tentang wajibnya benar bagi mereka. Ai fi da'war risalah. Benarnya itu apa? Yang pertama di dalam dakwah risalah. Dakwah risalah itu maknanya pengakuan mereka itu seorang rasul. Mereka mengakui kalau diri mereka adalah seorang rasul. Kan nggak mungkin Nabi dia sebagai utusan Allah tapi dia nggak mengakui dirinya sebagai rasul. Bagaimana orang tahu? Orang tahu dia seorang rasul maka karena dirinya mengakui kalau saya ini utusan Allah. Maka orang tahu, oh ente utusan Allah. Kalau nabinya kok diem aja, orang nggak tahu kalau dia seorang rasul. Karena Nabi mengakui dirinya seorang rasul, maka orang tahu, oh ente rasul. Maka ketika Nabi mengakui dirinya seorang rasul, orang butuh bukti. Apa buktinya ente rasul? Jangan ngaku-ngaku aja. Banyak orang ngaku-ngaku utusan Allah. Kalau utusan presiden, utusan lurah, utusan banyak. Ini yang aneh ngaku utusan Allah, utusan Tuhan. Maka orang gempar gitu ketika ada orang ngaku sebagai utusan Tuhan gitu loh. Kalau utusan presiden mah banyak, nggak bingung. Oh, saya diutus Pak Presiden ke sini. Oh iya, orang nggak bingung. Tapi ketika ngomong saya utusan Rasul, utusannya Allah, utusan Tuhan yang bikin alam, orang gempar. Ini nggak bercanda ya, itu utusan Tuhan. Apalagi Nabi itu bukan orang yang tiba-tiba datang. Nabi itu sudah tinggal bersama mereka selama 40 tahun. Diem-diem aja, nggak ngomong apa-apa. Begitu 40 tahun keluar rumah, saya utusan Allah. Lu ngimpi apa? Lu ngigo? Tahu ngaku sebagai utusan Allah. Orang semua mempertanyakan apa buktinya kalau ini utusan Allah. Itu yang pertama Nabi ucapkan. Nah, kita akan buktikan apa bukti benarnya ucapan bahwa dia adalah seorang utusan Allah. Wa bima yuballighuhu anillahi ta'ala, dan dari apa-apa yang diucapkannya, yang disampaikannya semua betul-betul dari Allah. Apa buktinya? Kalau apa yang dia sampaikan adalah wahyu dari Allah. Li'anna hadzal burhan innama yadullu ala dzalika kama maro. Maka burhan ini, dalil ini sesungguhnya menunjukkan atas kebenaran ucapan Nabi dan apa-apa yang disampaikan dari Allah sebagaimana yang lalu. Qauluhu fali'annahum
Laulam yasduku lalazimal kadzibu. Karena yang namanya ucapan itu, orang ngomong itu hanya dua. Omongannya benar atau omongannya bohong. Nggak ada duanya, nggak ada. Omongan yang berupa berita itu pasti dua. Kalau nggak beritanya itu cocok sama kenyataan benar, berarti beritanya nggak cocok sama kenyataan. Karena yang namanya berita itu adalah sesuatu hal yang disampaikan yang kejadiannya sudah ada. Karena yang namanya kalam itu ada dua, ada kalam apa? Khobariyah, ada kalam insya'iyah. Ada kalam khobar, ada kalam insya. Kalam khobar itu kalam atau ucapan yang memberitakan suatu kejadian. Kalau kalam insya, kalam yang kejadiannya belum ada. Jadi kalam insya itu enggak mengandung benar dan tidak mengandung salah. Kayak, ambilin piring dong. Bener apa salah? Ya enggak bener, enggak salah. Kenapa? Karena kejadiannya belum ada. Yang namanya sebuah perintah itu kejadiannya belum terjadi. Tapi kalau berita berarti kejadiannya sudah ada. Ketika saya memberitakan sesuatu tentang kejadian yang telah terjadi, maka ucapan saya akan punya dua kemungkinan, cocok sama kejadiannya atau nggak cocok sama kejadiannya. Nggak ada tengah-tengahnya, nggak ada. Oh, ini omongannya setengah benar, setengah salah, nggak ada. Omongan cuma dua, cocok sama kejadian atau nggak cocok sama kejadian. Kalau cocok sama kejadiannya, sama faktanya berarti benar. Kalau nggak cocok berarti bohong gitu. Maka ucapannya Nabi juga berkaitan dengan ini. Kalau Nabi itu perkataannya nggak benar, berarti perkataan Nabi itu bohong. Karena yang namanya ahli sunnah menetapkan bahwa yang ucapan yang benar itu adalah apa yang diucapkan sesuai dengan kenyataan. Beda dengan pendapatnya orang-orang di luar ahli sunnah yang mengatakan yang namanya benar itu ucapan yang cocok dengan hati nurani. Kalau ucapan keluar dari hati berarti jujur, benar gitu. Kalau ucapannya enggak dari hati berarti bohong. Ahli sunnah enggak melihat itu, mau dari hati kayak mau dari perut kayak mau dari, enggak dilihat itu. Yang dilihat cocok sama kenyataan apa enggak gitu. Kalau cocok sama kenyataan berarti benar. Kalau enggak cocok berarti bohong. Udah gitu aja. Ini yang dijadikan definisi benar menurut ahlu sunnah wal jamaah. Takriruhu antakula laulam yasduku lalazimal kadhibu fi khabari ta'ala. Lakin al kadhibu fi khabari ta'ala muhalun. Kalau mau kita luruskan kiasnya, akan jadi kiasnya seperti ini. Apabila Nabi itu tidak benar dalam ucapannya, berarti bohong di dalam beritanya apa yang dia beritakan dari Allah. Lakin al-kidbu fi khabarihi ta'ala muharun, tapi bohong dari apa yang diberitakan Allah itu mustahil. Artinya
ketika Allah memberitakan sebuah kebohongan, ini hal yang mustahil. Karena benernya Nabi itu yang memberitakannya adalah Allah. Bukan benernya Nabi itu diberitakan oleh manusia atau diberitakan oleh dirinya sendiri, bukan. Benernya Nabi itu yang beritain adalah Allah. Lah kalau Allah kok bohong dalam beritanya, mustahil. Karena apa yang di kalam Allah sesuai dengan ilmunya. Kalau kalamnya Allah nggak cocok sama ilmunya, berarti apa? Juhul, bodoh. Masa ada orang ngomong nggak cocok sama ilmunya? Artinya yang dia tahu sama yang diomongin nggak sesuai, berarti bodoh gitu loh. Namanya juhul apa? Merokap gitu loh. Bukan juhul basit, bukan. Kalau juhul basit itu nggak tahu apa-apa gitu loh. Tapi kalau tahu tapi yang diomong nggak cocok sama kebenaran, namanya apa? Juhul merokap. Mustahil Allah itu beritanya nggak sesuai dengan ilmunya. Fama ada ilaihi wa huwa adamu sidqihim muhalun. Berarti apa yang menunjukkan kepada tidak adanya benarnya Nabi juga mustahil. Kalau Allah bohong itu mustahil, berarti Nabi bohong juga mustahil. Karena yang membenarkan Nabi adalah Allah, sedangkan Allah itu wajib benarnya, berarti Nabi benar juga wajib. Karena bohongnya Allah itu mustahil, berarti bohongnya Nabi juga mustahil. Berarti ini benernya Nabi digandengkan dengan benernya Allah. Kalau Nabi itu benar karena Allah membenarkannya. Ya, kalau Allah bohong, ya mustahil Allah bohong. Masa ada Tuhan bohong gimana? Kalau Tuhan mustahil bohong, berarti Nabi juga mustahil bohong. Jadi Nabi itu wajib benar karena Allah mengetahui apa yang diberitakannya. Wa idza istihala adamu sidqihim sabata sidquhum. Dan apabila batal ketidakadaannya benar pada Nabi, maka tetaplah wajibnya benar pada Nabi wa huwa madlub. Wal musannif dzakara syartiyah wa hadful istisnaiyah. Maka musannif dalam kiasnya menyebutkan syartiyahnya dan menghapus istisnaiyahnya li zuhuriha, karena sudah jelasnya ini. Summa illala luzum fi syartiyah bi qaulihi li tasdiqihi ta'ala lahum. Maka istisnaiyah yang dihapus itu dijelaskan dengan perkataan li tasdiqihi ta'ala lahum, karena Allah lah yang membenarkan keadaan mereka. Artinya ini kiasnya sudah jadi kias yang jelas, walaupun dibuang istisnaiyahnya, tapi dijelaskan dengan perkataan yang lain. Qaluhu laulam yasduqu ay bi annal kadzibu, kalau enggak benar maka ya berarti bohong. Li'annahu la wasitata bainal kadzibi wasidqi. Karena enggak ada tengah-tengah menurut ahli sunnah antara bohong dan benar. Khilafan lil Mu'tazilah, beda dengan pendapatnya orang-orang Mu'tazilah. Mu'tazilah itu golongan di luar ahli sunnah wal jamaah. Fi qaulihim bil wasitati, ada tengah-tengah antara benar dan bohong. Dikata Mu'tazilah itu ada loh perkataan setengah benar, setengah bohong. Kata Mu'tazilah ini. Wa huwa ma wafaqal waqi'
wa khilafal i'tiqad, yaitu yang ucapannya cocok sama kenyataan tapi nggak cocok sama hatinya. Si ucapan yang cocok sama kenyataan tapi nggak cocok sama hati berarti setengah-setengah itu, setengah bohong, setengah bener. Ini Mu'tazilah nggak bisa. Fa inna dzalika laisa bisidqin wala bikidzbin. Maka itu perkataan itu ya benar ya enggak, salah juga enggak. Jadi ada sebuah berita yang tidak punya kandungan benar dan enggak punya kandungan bohong. Mu'tazilahnya. Kalau kita kan ya enggak mungkin berita itu cuma punya dua kandungan, kalau enggak benar bohong. Mu'tazilah enggak, ada yang tengah-tengah, benar enggak, bohong juga enggak. Wa ala hadza la yalzamu min intifa'i sidqi sabatal kidbi. Dengan perkataan ini kata Mu'tazilah ya enggak cocok kalau hilangnya benar pasti bohong. Ka'aksihi bi khilafihi alal awal. Begitu pula sebaliknya, kalau enggak bohong mesti benar. Belum mesti kata Mu'tazilah. Kalau kita kan enggak. Kalau enggak benar mesti bohong. Kalau enggak bohong mesti benar. Apa contohnya? Perkataan yang cocok sama kenyataan, enggak cocok sama i'tiqad apa? Orang munafik. Orang munafik itu dia menyatakan mengakui Allah sebagai Tuhan, mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasul, tapi hatinya mengingkari. Maka perkataan orang munafik ini benar ya enggak, bohong juga enggak. Atau ada lagi, cocok dengan hati, enggak cocok sama kenyataan. Apa? Perkataannya orang-orang kafir, orang yang mengatakan Yesus itu Tuhan, orang Kristen mengatakan Yesus Tuhan. Omongannya orang Kristen ini cocok sama i'tiqadnya, sama keyakinannya, tapi nggak cocok sama fakta. Bener apa salah? Ya nggak bener, nggak salah. Ya kalau kita mau ikut pendapatnya Mu'tazilah yang mengatakan benar itu harus dari hati, pokoknya kalau cocok sama hati itu benar. Nanti kalau begitu ucapannya orang-orang kafir itu benar semua. Yang mengatakan Yesus Tuhan benar, yang mengatakan Brahmana Tuhan benar, yang mengatakan matahari Tuhan benar. Kenapa? Karena ucapan orang-orang yang mengakui Yesus Tuhan cocok sama hatinya, keluar dari hati nuraninya gitu loh. Yang mengatakan Brahmana Tuhan cocok sama hati nurani, tapi nggak cocok sama kenyataan. Makanya kita ini nggak mengukur hati. Yang jadi ukuran Ahlussunnah adalah kenyataan. Kalau cocok sama kenyataan berarti benar. Berarti orang munafik benar nggak? Benar zahirnya, gitu loh. Makanya orang munafik itu dihitung sebagai orang Muslim pada zahirnya, walaupun
hatinya mengingkari. Urusan hatinya nanti urusan Allah di akhirat. Kita ini nggak bisa tahu dalam hatinya seseorang, nggak bisa tahu. Yang kita bisa tahu apa? Ya ucapannya, dalam hatinya mana ada orang yang tahu. Ente ngomong sama pacar kamu, ente pacar saya satu-satunya. Hatinya gimana? Ya nggak ada yang tahu hatinya gitu loh. Bisa saja satu-satunya di sini kan begitu. Satu lagi di sono, satu lagi di sono. Orang nggak ada yang tahu. Orang namanya ucapan mulut itu yang mau kita nilai gitu loh. Makanya orang munafik dihitung sebagai orang muslim. Adapun hatinya itu urusan Allah nanti di akhirat. Jadi ahli sunnah tetap pakai pedoman yang namanya benar itu yang cocok sama kenyataan. Qauluhu la lazimal kadzibu fi khabarihi, kalau enggak benar ya pasti bohong, yakni tanzili la hakiki, yaitu apa yang diucapkannya nanti bukan hakikatnya. Artinya la lazimal kitbu bi khabarihi ta'ala, ini adalah khobar hukmi, bukan khobar hakiki. Artinya Allah itu mengatakan Nabi itu benar bukan dengan perkataan Nabi itu benar loh, bukan gitu loh. Kalau itu kan hakikinya ucapan gitu loh. Allah mengatakan Nabi itu benar bukan dengan sebuah ucapan secara langsung, tapi itu hanya sebagai khobar hukmi, seakan-akan Allah itu mengatakan Nabi itu orang benar gitu loh. Bukan langsung menyatakan dengerin ya, ini Nabi ini utusan saya, dia orang benar, bukan begitu maksudnya. Li'annahu lam yujad minhu ta'ala khabaru bisidqihim haqiqatan, karena tidak dijumpai khobar yang menyatakan Nabi itu benar secara hakikat. Bi anna qala sadaqa abdi, dengan perkataan sadaqa abdi, bahwa hambaku itu benar atas apa-apa yang dia ucapkan. Wa innama wujidat al-mu'jizat an-nazila manzilata dzalika kama sayadkuruhul musannif. Tapi ucapan benernya Allah membenarkan Nabi itu adalah dengan datangnya mukjizat. Jadi mukjizat itu seakan-akan Allah mengomong ini orang benar gitu. Kayak beginilah, saya ngirim utusan. Ketika saya ngirim utusan kepada seseorang, kemudian saya ngasih dia surat. Di surat itu saya bubuhi tanda tangan saya dan stempel. Dengan adanya stempel itu seakan-akan saya ngomong bahwa pembawa surat ini benar-benar utusan saya gitu loh. Bukan saya langsung ngomong ini yang bawa surat betul-betul utus saya, bukan. Tapi dengan adanya stempel itu seakan-akan saya ngomong bahwa pembawa surat ini betul-betul utusan saya. Nah, Allah memberikan stempel kepada Nabi dengan apa? Dengan adanya mukjizat. Jadi mukjizat yang didatangkan Allah kepada para nabi itu bentuk stempel pembenaran dari Allah. Kalau yang membawa mukjizat ini betul-betul utusan saya, dan apapun yang dia ucapkan betul-betul dari saya. Memang itu khobar apa? Khobar hukmi. Dengan adanya mukjizat seakan-akan Allah ngomong bahwa pemilik mukjizat ini betul-betul utusanku, dan apa yang dia ucapkan betul-betul dari aku, bukan khobar hakiki. Kalau khobar hakiki
Allahnya langsung ngomong, itu khobar hakiki. Kalau khobar hukmi, khobarnya berupa Allah memberikan mukjizat. Qauluhu litasdiqi ta'ala lahum, perkataan Allah membenarkan mereka. Wa tasdiqil kadzibi kadzibun, karena membenarkan orang yang bohong itu adalah bohong. Enggak mungkin Allah itu membenarkan orang yang bohong. Oh, Nabi itu, Muhammad itu bukan utusan Allah. Isa itu bukan utusan Allah, Musa bukan utusan Allah, tapi Allah ngasih mereka mukjizat. Itu sama aja membenarkan orang yang bohong berarti. Maka nggak mungkin Allah meletakkan mukjizat kepada yang bukan betul-betul utusannya, nggak mungkin. Wong bukan utusannya kok distempel sebagai utusannya, berarti membenarkan sebuah kebohongan. Membenarkan sebuah kebohongan namanya apa? Kebohongan. Kalau ada orang bohong kok, ya nih, ini bener nih. Oh, berarti ente ikut bohong, gitu loh. Karena membenarkan kebohongan mereka. Itu mustahil bagi Allah. Laqad arafta anna hadza dalil luzum fi syartiyah. Maka ini adalah dalil lazim di dalam qiyas syartiyah. Wa ma'na tasdiqil ikhbar an tasdiq fal makna lil ikhbari ta'ala an sidqihim fi akhbarihim bi annahum rusulan muballighuna anhu wa nadhirun dzalika ma idza ad'a syahsun bi jama'atin annahu rasulul maliki wa akhbarahum bi annahu ya'muruhum bi kadza wa qalu lahu ma dalilu ala sidqika fa yaqulu an yaf'alal maliki kadza wa kadza ala khilafi adatihi fa yaf'alul malik dzalika dalilun ala sidqi fi'lihi dzalika tasdiqin lahu. Ini dicontohkan sebagaimana kalau ada seseorang menjadi utusannya seorang raja, kemudian dia datang ke sebuah kelompok orang mengatakan saya adalah utusan seorang raja. Terus dia mengatakan, raja itu merintah kamu untuk ngelakuin begini. Jamaah yang didatangi utusan raja ini mesti bertanya, ente kok tiba-tiba ngaku utusan raja, tahu-tahu ngatur kami, nyuruh kami begini, buktinya apa kalau ente itu utusan raja? Kalau kita belum tahu dia betul-betul utusan raja, ya kita nggak mau. Kayak ini terjadinya kan dulu itu belum ada alat komunikasi. Jadi raja itu kalau mau ngutus utusan ke satu daerah yang ngutus seseorang. Kalau anda lihat film-film Cina, kalau ada utusan raja datang terus buka apa? Yang terjadi apa? Semua langsung sujud. Kenapa? Karena seakan-akan yang ngomong raja, gitu loh. Itu dibacakan titah raja merintahin kamu untuk bayar upeti, untuk ngibarin bendera, untuk mereka langsung sujud. Nah, mereka sudah mengenali kalau itu betul-betul utusan raja.
Tapi kalau mereka belum kenal ini utusan raja, terus mereka merintahin begini-begini, mereka akan nanya, ente kok tahu merintah kami, buktinya mana ente itu sebagai utusan raja? Enak aja tahu ngasih perintah begini, ngasih perintah. Maka kemudian si utusan itu mengatakan, raja itu besok akan datang kemari. Kalau kamu nggak percaya saya utusannya, besok kamu kumpul di sini jam 9, raja mau datang ke sini. Maka besok pagi-pagi masyarakat kumpul menunggu kedatangan raja. Ketika raja betul-betul datang jam 9, tandanya apa? Tandanya ini benar-benar utusannya. Kenapa? Karena ucapannya dikerjakan oleh raja, gitu loh. Raja betul-betul mengerjakan apa yang diucapannya. Kalau dia bukan utusan raja, terus dia ngomong, raja, ente kesini deh jam 9 nih biar buktiin semuanya. Lu siapa? Nyuruh-nyuruh saya aja. Raja nggak bakalan datang untuk membenarkan kalau itu utusannya. Tapi kalau dia betul-betul utusan raja, kemudian dia ngasih tahu kalau emang ente nggak percaya saya utusan raja, tunggu besok raja akan datang kemari jam 9. Kok rajanya datang pas jam 9? Berarti itu tanda raja membenarkan kalau orang ini adalah utusannya. Gitu. Ini bukti. Nah, Nabi begitu ketika Nabi ditanya, Muhammad, ente apa bukti kamu utusan Allah? Maka Nabi nantang, ente pengennya apa sebagai bukti? Coba itu rembulan suruh turun. Bisa nggak ini? Nabi bisa nggak? Nggak bisa. Memang Nabi siapa? Nabi kan orang juga. Mana bisa Nabi turun rembulan? Maka Nabi ngomong, ya Allah, turunkanlah rembulan sebagai bukti saya utusanmu. Maka Allah menurunkan rembulan. Tandanya Allah membenarkan gitu loh. Kalau ini betul-betul utusan saya. Nah kalau Nabi bukan utusannya, terus ngomong, ya Allah, rembulan turunin, mau nggak? Enak aja, lu siapa? Lu bukan siapa, main turun rembulan aja. Nah karena itu betul-betul utusan Allah, maka Allah menurunkan rembulan sebagai bukti ini betul-betul. Nah, berarti kan munculnya mukjizat gitu loh, seakan-akan Allah itu ngomong orang ini betul-betul utusan saya. Gitu loh, namanya khobar hukmi, bukan khobar hakiki. Li'annahu nazilatan manzilata qouli ta'ala qoulihi sadaqa dzalikal syahsin fi da'wahu annahu rasuli wa fi ma akhbarakum bihi. Maka ketika raja itu datang jam 9, seakan-akan raja ngomong orang ini betul-betul utusanku dan apapun yang dia sampaikan betul-betul adalah perintahku. Maka rakyat yang mendengar perintah utusan ini akan mengikuti apa yang diperintahkannya.
Qaluhu bil mu'jizat, perkataan musonef Allah membenarkan mereka dengan mukjizat. Ay allati hiya amrun khariqul ada. Apa sih mukjizat itu? Mukjizat adalah allati hiya amrun al khariqul ada. Yaitu perkara yang di luar kebiasaan manusia. Apa? Mukjizat, sesuatu yang bertentangan dengan kebiasaan atau di luar kebiasaan. Biqayyidin ayyakuna ba'da risalah bikhilafihi, dengan batasan ia terjadi setelah kerasulan. Wa bikhilafihi qabliha, berbeda dengan sebelumnya. Fa innahu irhason, kalau sebelum kerasulan namanya irhas, kalau setelah kerasulan namanya mukjizat. Jadi kok ada nih pada Nabi hal-hal yang di luar kebiasaan, tapi dia belum mengaku sebagai seorang Rasul, namanya irhas. Kok ada hal yang luar biasa setelah dia ngaku Rasul, namanya mukjizat. Ada irhas, ada mukjizat. Apa itu irhas? Ay taksisin laha, yaitu mempersiapkan atau menguatkan kerasulannya. Jadi bahwa dia itu betul-betul akan dicalonkan atau punya pondasi, punya background seorang Rasul. Dengan tanda apa? Sebelum dia mengikrarkan kerasulannya, Allah sudah menampakkan hal-hal yang luar biasa. Contohnya apa? Contohnya apa? Burung ababil. Ababil itu bukan nama burung. Nggak ada burung namanya ababil, nggak ada. Ababil itu namanya burung yang berkelompok gitu loh. Bukan nama sebuah burung, bukan. Namanya burung ababil, bukan. Maknanya datangnya burung yang berkelompok gitu loh. Disebut namanya burung ababil gitu loh. Sekelompok burung yang datang. Bukan namanya burung itu ababil, bukan. Nanti burung yang berkelompok itu masing-masing membawa apa? 3 buah batu. Yang satu di mulutnya, satu di cakar kanan, satu di cakar kirinya. Kok enggak angus burungnya? Begitu dijatuhkan, angus. Itu burungnya nyepet di batu, kok enggak angus itu loh. Itu namanya apa? Khawarikul ada, sesuatu yang di luar kebiasaan. Begitu pula tanda-tanda yang lain. Apa ketika lahirnya Nabi, api di negeri Persia mati. Ketika lahirnya Nabi, menara-menara kerajaan-kerajaan roboh. Ketika lahirnya Nabi, munculnya semut yang banyak di daerah tertentu. Munculnya ini artinya muncul hal-hal yang di luar kebiasaannya manusia, yang itu tanda yang besar gitu loh, yang orang itu takjub, ada apa ini, kok muncul hal yang nggak pernah ribuan tahun terjadi, ini kok terjadi gitu. Maka ini disebut namanya apa? Irhas.
Hal-hal yang perkara yang di luar kebiasaan itu namanya banyak, nggak harus namanya mukjizat. Jadi ente ini kalau lihat ada hal yang luar biasa, jangan langsung takjub, hebat. Jangan. Kalau ada hal yang luar biasa, dilihat dulu ini namanya apa nih? Apa mukjizat? Apa-apa. Wa baqiya min aqsamil khariqil ada, dan selain atau mukjizat dari bermacam-macamnya hal yang khariqul ada lagi namanya karomah. Disebut apa? Karomah. Apa itu karomah? Wahia ma yadharu ala yadi abdin dhahiris saleh, yaitu apa yang ditampakkan, kejadian luar biasa yang nampak pada seorang hamba yang apa? Nyata kesolehannya, yang zahirus shalah, yang nyata kebaikannya. Artinya orang itu tahu, bisa menyaksikan ini orang baik. Nah, orang baik ini kok tiba-tiba muncul dari dirinya suatu hal yang aneh, luar biasa, maka disebut namanya karomah. Ini karomahnya wali-wali banyak. Di zaman Nabi ada nggak karomah? Ada. Ini apapun, mau di zaman Nabi atau di luar Nabi, bisa saja terjadi karomah. Ada yang mengatakan, oh nggak ada, kalau zaman Nabi semua karomah tertutup, kalah sama mukjizat. Tapi ada orang mengatakan ada, artinya kondisinya berbeda antara mukjizat dengan karomah. Karena karomah itu sama-sama hal yang luar biasa, tapi nggak bisa untuk menantang musuh, nggak bisa untuk buktiin, nih saya ini seorang wali, nggak bisa. Ente wali, buktinya apa karomah kamu? Nggak bisa. Tapi kalau nabi bisa, nabi bisa menantang musuh dengan mukjizatnya. Tapi kalau karomah nggak bisa. Justru yang namanya karomahnya wali-wali itu ditutupin. Mereka nggak mau karomahnya itu kelihatan, nampak, nggak mau gitu loh. Jadi karomah mereka itu disembunyikan gitu loh. Sampai dikatakan yang namanya karomahnya wali-wali itu digambarkan seperti wanita yang sedang haid. Wanita yang haid itu malu kalau kelihatan haidnya, ditutupi, nggak ada orang tahu gitu loh. Karena aib gitu loh. Maka karomahnya wali-wali juga aib, mereka nggak menampakkannya. Maka sampai digambarkan yang bisa melihat karomahnya seseorang wali itu biasanya alamatnya dua, dia akan jadi wali lagi atau dia akan jadi orang yang kafir gitu. Yang meyakini, percaya, alamatnya dia akan jadi wali lagi di tahun-tahun ke depan. Atau orang yang ingkar berarti akan jadi orang kafir. Tahayul sihir ini, oh ya sudah. Sama dengan mukjizat, orang yang percaya mukjizat Nabi akan selamat, orang yang nggak percaya akan jadi orang yang kafir. Contohnya apa? Karomah banyak, seperti dalam Quran. Karomahnya siapa? Umatnya Nabi Sulaiman yang bisa memindahkan singgasana Ratu Bilqis dalam sekejap mata. Itu karomah namanya. Terus apa lagi? Siti Maryam, ibunda Nabi Isa, yang dia tinggal di dalam suatu ruangan, yang ruangannya itu pintunya aja 7 sap.
pintu, gembok lagi pintu, gembok lagi pintu. Ketika Nabi Zakaria masuk ke dalamnya, melihat di dalamnya banyak buah-buahan yang enggak pada musimnya, yang musim itu enggak ada, buahnya ada. Tanya mereka dari mana? Ya dari Allah. Itu namanya apa? Karomah. Jadi karomah ini juga diceritakan di dalam Al-Quran. Orang-orang soleh itu banyak oleh Allah ditampakkan karomah pada diri mereka. Terus yang berikutnya wal maunah, ada lagi namanya apa? Maunah. Apa itu maunah? Wa hiya ma yadhharu ala yadil awam at-tahlisan lahum min syiddati nazilata bihim masalan. Yaitu sesuatu kejadian yang luar biasa yang ditampakkan pada seorang orang-orang kebanyakan karena hendak membebaskan, menghindarkan kesulitan yang menimpa mereka, misalnya di orang-orang baik yang oleh Allah mau dihindarkan dari mara bahaya, dan mereka tidak menyadari itu akan terjadi gitu. Tapi Allah menghendaki itu terjadi. Kayak ada sebuah pasar kebakaran atau rumah sekampung kebakaran, rumah kamu nggak kebakar. Itu namanya apa? Maunah. Kecelakaan di mobil, semobil mati semua, kamu nggak mati, sehat. Itu namanya maunah. Allah menyelamatkan kamu dari suatu kejadian mara bahaya. Ada seorang wali yang begitu, kasih berita, ada pasar kebakaran, semuanya tokonya kebakaran, toko ini doang nggak kebakaran. Masa alhamdulillah. Begitu dia mengucap alhamdulillah, nangis dia, setelah itu nyesel. Saya bersyukur di tengah-tengah musibahnya orang lain. Lalu dia istighfar untuk nebus ucapan alhamdulillahnya bertahun-tahun untuk istighfar. Orang-orang artinya mereka menyadari bahwa itu betul-betul murni atas pertolongan Allah. Allah menyelamatkan dia dari mara bahaya. Namanya maunah. Bisa terjadi pada kejadian-kejadian atau musibah-musibah yang banyak. Kemudian wal istidraj, ada lagi namanya istidraj. Apa itu istidraj? Wa ya ma yadharu ala yadi fasiq khadi'atan wa makrabatan itu suatu perkara luar biasa yang tampak ada pada tangannya orang fasik karena hendak menipu dan memperdayakannya. Artinya Allah menjadikan hal itu muncul pada tangan mereka untuk untuk menipu mereka. Seakan-akan mereka menganggap mereka punya kehebatan. Padahal sengaja Allah letakkan agar mereka tertipu dengan karomah itu, hal yang luar biasa itu yang membuat mereka terus lalai kepada Allah. Seperti orang-orang yang nggak sholat, orang-orang yang nggak pernah ibadah, tahu-tahu bisa nggak mempan dibacok, tahu-tahu bisa jalan di atas air. Namanya hal-hal yang demikian namanya apa? Istijrah. Jadi kalau ini lihat hal begitu jangan wali, nggak mesti, belum mesti wali. Lihat dulu siapa, sholat nggak orangnya, baik nggak orangnya. Kalau nggak baik, namanya bukan karomah tapi istidroj. Dan
Dan istijrot ini seringkali dipelajari. Kalau ente mau belajar ilmunya karomah, haram. Saya mau puasa pengen keluar karomahnya, oh haram. Tapi seringkali ada orang puasa pengen kebal bacok, pengen nggak mempan ditembak, pengen bisa nyebrang di atas air. Artinya bosen jadi manusia lah gitu loh. Pengen jadi tiang listrik, pengen jadi ikan, pengen jadi burung, bosen jadi orang gitu maksudnya. Orang kalau dibacok nggak mempan, dibacok kok ting, berarti sama kayak yang listrik, berarti udah bosen jadi orang maksudnya. Kadang Allah berikan itu sama mereka hingga mereka lupa diri. Tuh kan saya ini memperdaya mereka. Mereka nggak inget kalau itu tipu daya dari Allah. Mereka menganggap itu karena usahanya, karena kehebatannya, karena wiridnya, karena hanya hati-hati. Jangan sampai kita ibadah atau ngelakuin suatu amalan yang tujuannya apa? Untuk menghasilkan hal-hal seperti itu. Ada lagi yang terakhir namanya ihana. Namanya apa? Ihana. Apa itu ihana? Wahya ma yadharu ala yadihi takdziban lahu kama waqa'a li Musailamatil kadzdzab. Apa itu yang namanya ihana? Ihana adalah suatu hal yang luar biasa yang nampak pada orang fasik karena mendustakannya, sebagaimana yang terjadi pada Musailamah al-Kadzdzab. Artinya ihana itu kebalikannya dari mukjizat. Jadi orang-orang yang meminta kepada Allah untuk Allah membuktikan sebuah kebenaran, justru Allah memutar balikkan fakta, Allah menghinakannya. Seperti yang terjadi pada Musailamah al-Kadzdzab. Ya, kalau tadi kita katakan ketika seorang utusan mengatakan, ya Allah, turunkanlah rembulan sebagai bukti saya utusanmu, maka Allah menurunkan rembulan. Berarti Allah membenarkan. Tapi sebaliknya, kalau dia minta, tapi Allah kok menjadikan yang terbalik, maka berarti Allah tidak membenarkannya. Disebut namanya Allah menghinakan orang tersebut. Ini terjadi pada Musailamah al-Kadzdzab. Di antaranya apa? Wa innahu tafuli fi ainil aur ditabarra'a fa'amiyat. Ketika Musailamah itu pernah meludahi mata seseorang yang sakit, maka ketika dia minta kepada Allah untuk disembuhkan mata itu, malah buta. Jadi ada orang sakit datang ke Musailamah, tolong dong sembuhin mata saya. Ini kan Nabi, minta sama Tuhanmu. Ya udah, Musailamah meludahi matanya, diusapin, kemudian begitu melek, malah nggak bisa lihat apa-apa, buta. Itu namanya apa? Ihana. Padahal
tujuannya pengen menyembuhkan. As-sahihah. Fatafulu fi bi'rin liyaktira ma'iha faghadat. Begitu pula pernah Musailamah lagi meludahi suatu sumur yang maksudnya pengen diperbanyak airnya, malah airnya surut kering. Tadinya airnya sedikit, Nabi pernah begitu. Nabi pernah ada seorang sahabat matanya itu kena panah, dicabut panahnya, matanya ikut copot. Maka dibawa ke Nabi, ya Rasul, mata saya copot, tolong dibalikin lagi. Kata Nabi, udah nanti di akhirat aja mata kamu diganti yang bagus. Enggak mau ya Nabi, saya mau motor saya kembali sekarang. Kenapa? Ini saya pulang perang ini mau kawin. Ini kalau saya mata saya begini, istri saya bisa nggak mau sama saya. Ya udah, ambil matanya, diusap oleh Nabi, dimasukkan lagi, sembuh. Lalu dikatakan sampai dia mati mata itu nggak pernah sakit lagi. Sebenarnya Musailamah ada orang matanya 100 sakit, minta diusap, gitu diusap buta. Yang buta nggak satu, dua-duanya malah buta semua. Bukan satu yang. Kalau penting kalau yang diusap itu yang buta, ini dua-duanya ikut buta semua. Itu namanya ihanah, gitu. Allah menghinakannya. Pernah juga fanaqulu fi bi'rin liya'dzaba ma'iha fasarat milhan ujajan. Ada sumur yang sumur itu minta diludahin biar airnya itu tawar. Nabi pernah begitu. Nabi dari perjalanan pernah datang ke suatu sumur, sumurnya asin. Di Arab kalau sumur asin dikasih tanda, hatta hewan nggak boleh minum. Bayangkan di padang pasir sumurnya asin. Asin dari mana? Jauh dari laut. Begitu Nabi nyampe ke situ, ya Nabi airnya asin, nggak bisa dipakai. Nabi datang ke sumur itu diludahi oleh Nabi. Setelah diludahi oleh Nabi, airnya langsung tawar, dipakai untuk mandi, untuk wudhu semuanya. Musailamah pernah begitu, ada sumur asin, minta diludahin, tambah asin, sampai nggak bisa diminum. Yang tadinya antak malah jadi super asin. Inilah yang disebut namanya apa? Perkara khawarikul ada. Maka fatahasala an aqsamal amru khawarikul ada sittatun aqsam wa qad jama'aha ba'dhum fi qawlihi. Maka jumlahnya perkara khawarikul ada itu ada 6. Maka mereka mengumpulkan dalam bait syair. Ada lagi yang menambahkan kana zada alaihi sihir. Nah, dia menambahkan lagi yang ketujuh namanya apa? Sihir. Idza ma ra'aital amran yakhruqul ada fa mu'jizatun in min nabiyyin lana sadara wa in bana minhu qabla wasfi nubuwatin wa irhasu simhu tattabi'ul qawma fil athar fa in jaa yauman fi waliyin fa innahul karamatu fi tahqiqi inda dzawin nazar fa in kana min ba'dil awami suduruhu fa kaunuhu haqqan bil ma'unati washtahar
wa min fasikin in kana wafqal muradi yusamma bil istijrad wa innama qadis taraka wa illa fayud'a bil ihana indahum wa qad tammatil aqsama indal ladzi ikhtabara. Jadi ihana itu kebalikan dari istijrad. Kalau istijrad itu orang fasik yang meminta sesuatu dikabulkan oleh Allah hingga Allah memperdayanya. Kalau ihana orang fasik yang minta sesuatu malah dibalikin, nggak dikasih sesuai dengan keinginannya, dikebalikannya. Istijrad itu adalah ihana. Tapi kalau ada orang Cina, kafir, miskin, itu ihanah tok isinya udah. Yang namanya orang Cina kafir itu mintanya apa? Kaya, minta itu. Ini malah sebaliknya taat, hidupnya susah. Ini penghinaan semua dari Allah itu. Ada yang menambah lagi alaihi sihrin wabtila fal yurajjih. Ada yang mengatakan nambah lagi sihir, ada ibtila. Apa ibtila itu? Ibtila itu diberikan Allah penyakit yang di luar kebiasaan. Allah kasih orang itu sakit yang sakitnya di luar kebiasaan. Kalau orang sekarang nyebutnya sakit non medis, dicek dokter kayaknya nggak ada penyakitnya tapi teriak-teriak ngerasain sakit, atau sakit yang di luar kebiasaannya manusia. Atau sihir itu perkara yang memutar balik mata, tipuan mata namanya sihir. Kayak topi keluar kelinci, keluar bunga, itu namanya sihir, tipuan mata. Qaluhu anzilata manzilata qouli ta'ala sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni ay li dilalatiha ala sidqi man dhaharat ala yadihi. Fakana Allahu qala sadaqa abdi ay li dilalatiha, sebagai pembuktian pada kebenaran terhadap seorang nabi dan rasul yang di tangannya nampak mukjizat, sehingga Allah seakan-akan berfirman bahwa orang ini adalah betul-betul hambaku atau utusanku. Fahadza kulluhu mabni ala qawli bi anna madlul mu'jizat al-ikhbar ala sidqi rasul hatta yalzamu ala adami sidqihim al-kidbu fi khabari ta'ala. Ini semua berdasarkan pada pendapat bahwa yang menunjukkan pembuktian mukjizat itu adalah pemberitahuan atau al-ikhbar tentang benarnya para nabi dan rasul, sehingga meniscayakan tidak adanya kebenaran tentang berita dari Allah adalah bohong. Artinya sebuah berita yang menampakkan bahwa tidak mungkinnya Allah bohong pada sebuah berita tersebut. Karena kalau beritanya dari Allah, mesti berita itu benar. Jadi kalau Allah yang membenarkan, berarti nabinya pasti ikut benar. Nggak mungkin ada kebohongan yang terjadi pada diri para nabi. Kenapa? Karena
beritanya Allah pasti berita yang benar. Wa amma ala qawli bi anna matlulu al insya adilala ala sidqihim fala yalzamu ala adami sidqihim al kidbu fi khabari ta'ala li anna sidqi wal kidbi min awsafil khabar lal insya. Adapun menurut satu pendapat lain yang ditunjukkan dalilnya mukjizat tersebut adalah perintah untuk menunjukkan benarnya mereka, sehingga tidak memastikan tidak adanya kebenaran mereka tentang berita dari Allah ataupun dusta, karena benar atau jujur dan dusta termasuk sifatnya berita, bukan sifatnya sebuah perintah atau tuntutan atau permintaan. Wa inna ma yalzamu hina idzin wujudu dalil bidunil madlul. Maka di situ hanya menunjukkan adanya dalil tanpa adanya sebuah madlul. Artinya bahwa bukti mukjizat itu ulama berbeda cara memandangnya. Ada yang memandangnya sebagai ini bentuknya perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini sebagai perintah dari Allah Subhanahu wa taala, namanya kalam perintah itu yang nggak bisa disebut benar, nggak bisa disebut salah. Namanya perintah kan bukan kalam khobar. Ada yang mengatakan itu adalah khobar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita musannif di sini menggunakan kalam khobar yang menunjukkan bahwa Allah memberitakan tentang benarnya para nabi atas apa yang mereka katakan, yang mereka ucapkan betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalilnya nabi itu siddiq adalah digandengkan dengan dengan mukjizat. Ada yang mengatakan tadi, itu mukjizat itu bukan dalil. Kalau bukan dalil berarti ada dalil tanpa madlul, dalil tapi nggak ada yang menunjukkan gimana. Kita meyakini bahwa ada dalil ya harus ada madlulnya. Kalau ada dalil ya ada yang menunjukkan. Yang menunjukkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah langsung yang menunjukkan kebenaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semua nabi itu pasti punya mukjizat. Semua nabi pasti oleh Allah dibenarkan. Nggak ada satupun nabi yang nggak punya mukjizat, nggak ada. Semua nabi pasti punya mukjizat. Kenapa? Karena mukjizat adalah tanda pembenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah dalil wajibnya kita meyakini nabi itu pasti orang yang benar. Jadi membuktikan Nabi Muhammad itu utusan Allah itu bukan katanya gitu loh. Katanya dia orang benar, bukan katanya gitu loh. Tapi kita meyakini dengan adanya mukjizat kita menemukan bahwa tidak akan mungkinnya nabi itu pada dirinya ada kebohongan, pasti pada dirinya ada sebuah kebenaran. Lah, mukjizat kan kita nggak ngelihat sekarang. Apa mukjizat yang kita lihat sekarang? Nanti kan nggak ngelihat mana mukjizatnya Nabi. Mukjizat Nabi dulu rembulan turun, rembulan dibelah, dulu semua itu. Sekarang mana? Bisa nggak kita memperdomani Nabi itu utusan Allah dengan mukjizat yang telah lalu? Artinya dengan khobar mutawatir. Artinya
yang melihat mukjizatnya Nabi itu enggak orang satu, tapi ratusan orang. Dan ratusan orang ini memberitakan semuanya, yang enggak mungkin ada kebohongan. Hingga kita membenarkan bahwa dulu pernah ditampakkan bulan terbelah, ditampakkan bulan turun, ditampakkan air keluar dari tangannya Nabi, ditampakkan. Hal ini diberitakan oleh orang yang banyak, mutawatir. Nah, kalau sekarang tanpa khabar mutawatir, apa yang bisa kita lihat sebagai mukjizat? Al-Quran. Dari mana tandanya Quran sebagai mukjizat? Dari mana? Mukjizat itu sesuatu yang nggak bisa dikalahkan. Nggak ada yang bisa mengalahkan mukjizat, nggak ada. Artinya ada mukjizat terus mengatakan, saya bisa berbuat yang lebih dari ente. Nggak ada. Mukjizat itu puncaknya khawarik gitu loh. Maka semua karomah harus di bawahnya mukjizat, nggak bisa ada karomah di atas mukjizat, yang kata ulama begitu. Lah, apa buktinya Quran itu mukjizat? Di Al-Quran itu ada sebuah tantangan. Apa tantangannya? Allah menantang, siapa yang nggak percaya kalau ini dari saya, silahkan buat yang seperti Al-Quran. Satu surat aja. Tantangan itu masih jalan sampai sekarang. Barangkali ini mau daftar. Jadi nggak ada sampai sekarang yang bisa membuat yang seperti Al-Quran. Menunjukkan Quran bukan bikinan manusia. Kalau bikinan manusia udah banyak orang yang bisa menirunya. Ditanda Quran mukjizat, nggak ada sampai sekarang satupun orang yang bisa meniru seperti, jangankan satu surat, beberapa ayat saja nggak bisa. Ini tanda Quran betul-betul mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, inilah bukti wajib sidiknya para nabi alaihi wassalatu wassalam. Insyaallah kita lanjutkan tentang bicara wajibnya nabi bersifat amanah, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi anna iqtarafna wal ali wal ihwani wa sairil hillani kulli di mahabba au jiratin au suhbah al muslimina ajma amin rabbi isma fadlan wa julan mannan bil mustafa rasuli nahda bi kulli suli salla alaihi andal habdi wa alihi wa sahbihi ibadatan suhbi walhamdulillahi fil bad'i wa tanahi ana rabbika rabbil izzati amma yasifun salin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.